kalau pemerintah Libanon saat ini akan melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Kejadian seperti ini gak cuma terjadi di Libanon aja, tetapi juga di Suriah dan di hari yang sama. Nah, lalu di sisi lain, pihak Israel, walaupun mereka sudah dituduh oleh Libanon, mereka masih belum buka suara atau mengakui hal ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, sekitar 2 hari yang lalu sebelum gue syuting video ini, terjadi sebuah tragedi di negara Libanon yang benar-benar menghebohkan. Yaitu tiba-tiba nih ya, secara bersamaan pager-pager milik masyarakat di Libanon itu meledak secara bersamaan, sekaligus berbarengan. Nah, mungkin di sini sedikit gue jelaskan apa itu pager. Tulisannya itu pager, bacanya pager. Itu sebuah alat komunikasi yang sudah lumayan jadul sebelum adanya handphone. Dulu pager ini banyak di Indonesia, tapi untuk sekarang pager udah nggak digunakan lagi oleh masyarakat Indonesia. Nah, sementara di Libanon sana dan beberapa negara tetangganya itu masih menggunakan pager ini. Karena berkomunikasi melalui pager ini dikatakan jauh lebih aman ketimbang berkomunikasi lewat handphone. Dan dari informasi yang gue dapatkan, ternyata kejadian penggunaan pager yang meledak secara bersamaan ini nggak cuma terjadi di Libanon doang, tetapi juga terjadi di negara Suriah. Kejadiannya ini benar-benar aneh, geng. Yang seolah-olah meledaknya pager secara bersamaan ini dikontrol atau dikendalikan oleh seseorang. Jadi benar-benar kayak ya diledakin bareng-bareng gitu. Padahal nih ya, sejauh ini belum pernah ada sejarahnya pager itu meledak, apalagi secara bersamaan. Karena memang fungsi pager itu bukan seperti sebuah bom. Dan juga kalau memang misalkan nih terjadi ledakan gitu ya, misalnya dari baterainya gitu, ya ledakannya juga ledakan kecil yang nggak mungkin merenggut nyawa. Nah, tetapi di dalam kejadian kali ini berbeda banget, geng. Hingga di dalam mobil dengan luka di bagian wajah, mata, dan tangan. Ledakannya tuh kayak bom, terus terjadi berbarengan, dan berbarengannya terjadi di 2 negara sekaligus. Dan ini membuat semua orang jadi terbingung-bingung. Ini untuk meledakkan pager di 2 negara dengan total korban yang begitu banyak, udah pasti membutuhkan rencana dan persiapan matang. Dan untuk ledakan yang terjadi di Lebanon sendiri, itu sampai menewaskan beberapa orang dan melukai ribuan orang yang berada di lokasi tersebut. Sehingga negara Lebanon sendiri menganggap kalau ledakan pager ini merupakan sebuah aksi teror yang sangat membahayakan bagi keamanan warga sipil. Kejadian ledakan pager yang terjadi di Lebanon ini menambah ketegangan yang terjadi di wilayah Arab sekarang, dan banyak yang mengaitkan kejadian ini adalah ulahnya dari Israel, ya, negara yang sekarang sedang melakukan genosida. Dan mengingat bagaimana konflik di antara Israel dengan gerakan militan yang salah satunya adalah Hizbullah yang berasal dari Libanon, ya, di video kali ini kita bakal bahas nih mengenai kejadian tersebut dan bagaimana mula kronologinya dan mengapa Israel justru dianggap sebagai dalang di balik ini semua. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini, langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, untuk mengawali pembahasan ini, mungkin kita langsung ke dalam kronologi kejadian meledaknya pager ini. Sebelum nanti di terakhir kita bakal membahas tentang bagaimana awalnya perseteruan antara Libanon dengan pihak Israel. Jadi geng, ledakan yang terjadi di Libanon ini dan juga di Suriah ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September tahun 2024. Dan ledakannya tersebut berasal dari sebuah alat yang bernama pager tadi. Pager ini adalah salah satu alat komunikasi yang memang pernah populer di tahun 90-an. Dan dia fungsinya itu ya mirip-mirip seperti handphone, tapi agak sedikit jadul lah. Dan pager ini digunakan untuk mengirim pesan dan menerima pesan pendek. Kalau sekarang kayak chat atau SMS. Dan ukurannya yang kecil sehingga memudahkan untuk bisa dibawa kemana
kemana-mana. Cara kerjanya juga nggak sama seperti handphone. Pager berfungsi dengan menggunakan gelombang radio di mana operator yang akan mengirimkan pesan melalui frekuensi radio tersebut. Dan karena teknologinya yang mengandalkan gelombang radio, segala komunikasi yang terjadi melalui pager ini nggak mudah dipantau oleh sembarangan orang, sehingga lebih terjaga dan lebih aman. Nah, oleh karena itu, pager banyak digunakan oleh gerakan-gerakan militan seperti Hizbullah. Apalagi setelah pemimpin Hizbullah yang bernama Hasan Nasrallah itu membatasi dengan ketat penggunaan handphone terhadap seluruh anggotanya agar bisa terhindar dari penyadapan atau pengawasan dari pihak Israel. Nah, jadi dengan kata lain, mereka menggunakan pager ini supaya komunikasi mereka tetap rahasia. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke kronologinya nih, geng. Jadi menurut media Al Jazeera, ledakan yang berasal dari pager ini dimulai sekitar jam setengah 4 sore waktu setempat dan berlangsung sekitar 1 jam. Dikatakan sebelum meledak, pager-pager tersebut sempat berdering terlebih dahulu. Nah, jadi kayak ada suara pesan masuk gitu, geng. Yang dikira oleh para pemiliknya itu beneran pesan masuk. Dan menurut media The Guardian yang mengutip dari New York Times, dikatakan memang para anggota Hizbullah itu sempat menerima pesan yang ditandai dengan deringan dari pager mereka yang merupakan pesan dari pemimpin kelompok tersebut. Setelah mendapatkan pesan itu, mereka pasti bakal refleks mengambil pagernya dan mengarahkan pager itu langsung ke depan wajah mereka. Ya kayak kita terima chat aja gitu. Nah, tapi ternyata pager mereka itu secara tiba-tiba ketika mereka angkat itu meledak sehingga langsung mengenai wajah mereka semua. Dan pager-pager yang ada di beberapa wilayah Libanon itu mulai dari pinggiran Beirut Selatan yang dikenal dengan Dahiyeh sampai dengan ke wilayah timur Lembah Beka dilaporkan meledak secara serentak. Aneh nggak tuh? Kok bisa masuk chatnya atau masuk pesannya bareng-bareng, meledaknya juga bareng-bareng? Dan wilayah-wilayah yang gue sebutkan tadi adalah kawasan yang memang dikendalikan oleh kelompok Hizbullah. Jadi bisa dipastikan setiap pager yang dimiliki oleh orang-orang atau korban-korban dari ledakan pager ini itu memang anggota Hizbullah. An explosive device apparently that exploded. Nah, tapi di dalam ledakan tersebut kan si anggota-anggota yang punya pager ini mereka kan sedang berada di tengah-tengah keramaian orang, termasuk di tengah-tengah warga sipil. Jadi ledakan tersebut tidak hanya menyebabkan si pemilik pager aja yang terluka, tetapi juga warga sipil yang nggak bersalah itu ikut kena imbasnya. Dan otomatis di saat pager ini meledak, banyak dari anggota Hizbullah yang menjadi korban. Namun orang-orang yang berada di sekitar lokasi paling tidak 1-2 orangnya juga ikut tewas di dalam kejadian ini. Gila ya. Jujur aja, geng, di dalam peperangan ini ya kita bisa lihat berarti si pelakunya itu menggunakan kecanggihan di alat yang jadul, ya kan? Alat tersebut yang digunakan untuk chat doang bisa dijadiin bom gitu. Nah, nanti kita bahas nih siapa pelaku di belakang semua ini. Terus, geng, pada awalnya nih saat berita mengenai ledakan tersebut dirilis, ada media yang memberitakan kalau ada 9 orang yang meninggal dunia di dalam kasus yang aneh ini. Terus ada juga media lain yang memberitakan bahwa jumlah korbannya ada 12 orang, di mana diantaranya ada seorang remaja di bawah umur berusia 11 tahun. Lalu yang mengagetkannya adalah ada sekitar sebanyak 2.800 orang yang menjadi korban luka-luka, yang salah satunya menimpa duta besar Iran untuk Libanon yang bernama Mojtaba Amini, yang mana dia sampai harus kehilangan 1 bola matanya akibat ledakan tersebut. Hal ini bisa menimpa Mojtaba karena dia juga memiliki pager yang sama dengan yang digunakan oleh para anggota Hizbullah. Dan menurut informasi dari berbagai sumber, Mojtaba ini segera dievakuasi ke Teheran untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Dan yang lebih mengerikan ya, geng, di dalam kasus ini ternyata yang sampai kehilangan bola mata nggak cuma Mojtaba doang, tapi juga dialami oleh korban lain yang jumlahnya sampai ribuan. Karena mereka ketika mengangkat pager itu langsung ngarahin ke sini karena tulisan pager itu kecil. Pas dicek langsung meledak tepat di wajah mereka. Terus nggak sampai di situ aja, ledakan susulan juga kembali terjadi. Jadi setelah di hari pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 18 September tahun 2024, tepatnya sore hari, ledakan yang terjadi pada hari Rabu ini agak sedikit berbeda. Nah, kalau di kejadian pertama itu meledaknya berasal dari pager, tapi justru di kejadian kedua ini meledaknya berasal dari alat komunikasi lain yang bernama walkie-talkie. Yang mana seperti yang kita tahu ya, walkie-talkie kan fungsinya berbeda nih dengan pager, tapi sama-sama menggunakan gelombang radio. Dan ternyata walkie-talkie ini juga menjadi alat komunikasi bagi para anggota Hizbullah. Hanya saja, menurut media Axios, walkie-talkie itu tidak diperuntukkan untuk komunikasi sehari-hari antara anggota Hizbullah seperti pager. Karena walkie-talkie itu hanya digunakan selama Hizbullah berperang melawan Israel, sehingga kalau Hizbullah sedang tidak berperang, walkie-talkie mereka itu semuanya disimpan di dalam gudang-gudang milik Hizbullah. Nah, mereka itu sehari-hari memang menggunakan pager.
Terus geng, ada beberapa ledakan lainnya yang terjadi di Beirut dan juga di seluruh Libanon, yang mana beberapa di antaranya berasal dari apartemen dan juga rumah-rumah warga. Nah, untuk serangan yang kedua kali ini, jumlah korbannya lebih banyak lagi geng, yaitu 20 orang dan melukai sedikitnya 450 orang. Menurut koresponden Al Jazeera yang berada di Tyre, Libanon Selatan, yang bernama Ali Hashim, itu bilang, selain pager dan walkie-talkie, ada beberapa perangkat lain yang ikut tiba-tiba meledak, seperti salah satunya, ya perangkat tenaga surya. Terus ada beberapa mobil yang menggunakan baterai. Nah, hal ini semakin membuat orang-orang menjadi bingung. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Kok bisa semua alat-alat elektronik atau alat-alat yang bermesin itu bisa meledak di sana? Siapa pelakunya dan apa penyebabnya? This week in Lebanon, where some 5,000 pagers and walkie-talkies exploded, killing. Lalu ada juga foto yang memperlihatkan kalau ada beberapa perangkat elektronik lain yang ikut bisa meledak, seperti handphone dan perangkat sidik jari yang biasanya untuk absen atau untuk masuk ke dalam rumah atau ruangan. Nah, banyaknya korban yang berjatuhan karena kejadian ini. Akhirnya, Menteri Kesehatan Libanon yang bernama Firas Abiad mengatakan kalau sebagian besar rumah sakit di Libanon sampai kewalahan dalam menangani ribuan korban, dan bahkan ada sebanyak 400 pasien di sejumlah rumah sakit yang ada di Libanon yang memerlukan tindakan operasi dalam waktu yang bersamaan. Sementara ada 300 pasien lain yang membutuhkan perawatan intensif. Kebayang tuh geng, bareng-bareng semuanya mukanya hancur gara-gara ngelihat pager. Ya gimana nggak kewalahan para dokternya? Otomatis kan mereka memerlukan operasi di wajah para korban. Dan penanganan yang kurang maksimal di rumah sakit Libanon diakui oleh Menteri Kesehatan yang bernama Firas tadi. Yang mana ini semua dipengaruhi oleh kondisi rumah sakit yang masih belum sepenuhnya bangkit setelah pandemi COVID-19 dan juga krisis ekonomi yang terjadi di Libanon. Sehingga pertolongan untuk para korban itu sangat sulit untuk dilakukan. Terus geng, kejadian aneh ini, yaitu setelah ledakan tadi yang bertubi-tubi terjadi di Libanon, memunculkan kekhawatiran akan terjadinya serangan lanjutan. Dan di saat itu, semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab atas serangan aneh ini? Lalu di saat itu, pemerintah Libanon serta Hizbullah pastinya bakal menuduh Israel sebagai dalang dari semua serangan tersebut. Hanya saja, baik pemerintah Libanon dan Hizbullah itu tidak menjelaskan secara rinci atau membeberkan bukti secara rinci gitu ya, bagaimana Israel bisa melakukan serangan tersebut. Ya karena terhitung ini sangat canggih gitu. Alat komunikasi yang selama ini mereka gunakan tidak pernah terjadi apa-apa bisa menjadi alat peledak yang pemicunya dipencet dari jauh. Dan mengapa Libanon serta Hizbullah menuduh Israel dalang dibalik semua ini? Ya karena memang mereka sudah berkonflik dari lama. Jadi tidak ada orang lain yang bisa dituduh oleh Libanon dan Hizbullah. Terus geng, ada seorang sumber senior yang ada di Libanon mengatakan kalau pager dan walkie-talkie tersebut sudah disabotase dan dimodifikasi oleh mata-mata dari Israel ketika proses produksinya terhadap semua perangkat tersebut, sehingga secara nggak langsung mengubah alat komunikasi itu menjadi bom. Nah jadi kurang lebih kayak gini geng, ketika tuh alat komunikasi atau walkie-talkie atau pager itu dibuat di pabrik, nah itu udah di set tuh, udah ada settingannya, udah ada alat yang ditanam di sana untuk memicu alat tersebut menjadi bom. Lalu kenapa baru sekarang diledakkan? Ya ditunggu untuk distribusinya secara merata. Jadi tunggu semua anggota Hizbullah punya dulu itu, punya walkie-talkie atau punya pager tersebut untuk mereka kantongi. Setelah dirasa semua alat tersebut sudah merata di tangan para anggota Hizbullah, barulah di saat itu diledakkan oleh si pelaku yang dicurigai adalah Israel. Terus geng, dikatakan lagi nih geng, kalau pemerintah Libanon saat ini akan melaporkan kejadian ledakan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Kejadian seperti ini gak cuma terjadi di Libanon aja, tetapi juga di Suriah dan di hari yang sama. Nah lalu di sisi lain, pihak Israel, walaupun mereka sudah dituduh oleh Libanon, mereka masih belum buka suara atau mengakui hal ini. Nah tapi ya mana ada maling yang mau mengaku kan? Kalau ngaku ya pasti bakal penuh penjara. Nah jangankan hal itu, kejahatan genosida yang sudah mereka lakukan selama ini aja nggak pernah mereka akui, padahal sudah jelas-jelas terlihat, dan masih menganggap kalau hal itu bukanlah sebuah kejahatan. Dan masih banyak juga negara yang membela Israel. Di balik bungkamnya Israel ini terhadap kasus di Libanon serta Suriah ini, Amerika Serikat justru angkat bicara dengan mengatakan kalau mereka nggak terlibat di dalam insiden tersebut. Dan sebagai upaya untuk meredakan situasi yang terjadi di Libanon, Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang mengupayakan diplomasi untuk mencegah konflik yang semakin memanas. Tapi geng, ada informasi dari media Reuters yang
berasal dari pejabat Amerika Serikat. Dikatakan kalau di hari kejadian ledakan, istri Will itu memberitahu Amerika kalau mereka akan melakukan sesuatu di Libanon. Nah, jadi ada yang ngebocorin nih. Dan hanya saja ketika mereka mengakui itu, istri Will nggak memberikan informasi dengan jelas atau lebih detail apa yang akan mereka lakukan di Libanon. Nah, tapi yang jelas biasanya kalau istri Will menyampaikan hal seperti itu kepada pihak Amerika, biasanya yaitu adalah sebuah pertanda atau meminta negara-negara sahabat mereka untuk berjaga-jaga agar memberitahukan warga negara mereka yang mungkin sedang ada di negara target untuk segera menyelamatkan diri. Nah, baru setelah itu dilakukanlah eksekusi. Nah, tapi Amerika justru membocorkan berita ini ke media. Terus geng, banyak yang menduga kalau sedari awal pihak istri Will ini memang sudah melakukan sabotase terhadap pager serta walkie-talkie milik negara Libanon. Bahkan perusahaan yang memproduksi pager dan walkie-talkie tersebut juga diduga bekerja sama dengan istri Will untuk menyukseskan serangan yang aneh ini. Nah, sekarang gue pengen ajak kalian untuk membahas mengenai penyebab meledaknya pager dan walkie-talkie milik Hizbullah yang ada di Libanon serta Suriah. Jadi geng, sampai saat sekarang ini belum ada yang bisa menjelaskan secara pasti bagaimana caranya pager itu bisa meledak. Nah, jadi sejauh ini masih hanya berupa dugaan-dugaan aja. Yang mana pada awalnya banyak yang menduga kalau ledakan tersebut disebabkan karena adanya baterai yang terlalu panas sehingga bisa menyebabkan ledakan. Nah, tapi yang nggak masuk akalnya kok bisa berbarengan gitu. Mana ada alat elektronik, ya kan? Satu meledak, yang lain ikut meledak di waktu yang sama. Kita jadwal untuk ngecasnya aja beda, belinya aja beda. Terus juga timing buat nyalainnya aja beda. Kok bisa gara-gara baterainya yang terlalu panas yang menyebabkan meledaknya itu berbarengan. Itu gak masuk akal. Nah, jadi banyak yang meragukan dugaan tersebut. Dan bahkan dikatakan ya, banyak ahli itu berdasarkan rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik ketika pager ini meledak. Mereka mengatakan sepertinya ini penyebabnya bukan karena baterai, apalagi baterainya yang panas gitu. Menurut media Al Jazeera juga dikatakan jaringan pager tersebut kemungkinan besar sudah dihack dengan mengirimkan sinyal yang bisa memicu respon dalam pager tersebut agar meledak. Jadi di dalam pager itu emang udah diset alat meledaknya. Nah, tinggal sinyalnya aja mengirimkan perintah untuk meledakkan diri. Dan dengan begitu bisa dikatakan nih, pelakunya yang dicurigai adalah pihak istri Will itu nggak perlu mengetahui siapa saja anggota Hizbullah yang harus mereka kirimkan sinyal. Jadi siapapun yang memiliki pager itu pasti bakal menerima akibatnya. Dan secara kebetulan hampir semua pengguna pager di Libanon itu adalah anggota Hizbullah. Hal ini dilakukan demi melindungi kerahasiaan komunikasi mereka. Jadi di dalam rencana ini, si pelaku yang diduga adalah istri Will itu dengan mudahnya mengirimkan sinyal acak agar bisa dengan mudah meledakkan pager tadi. Dan untuk mengetahui aksi mereka ini berhasil atau enggak, ya mereka tinggal lihat aja dari media pemberitaan. Nah, ternyata semua kinerja mereka ini berhasil karena mulai banyak diberitakan tentang meledaknya pager tersebut. Dan dugaan lainnya disebutkan juga nih oleh mantan tentara Inggris dan ahli senjata kimia yang bernama Hamish de Breton Gordon. Dia bilang kalau kemungkinan alat komunikasi milik Hizbullah ini memang sudah disabotase, dan bahkan sabotasenya itu ketika alat ini dibuat, ketika alat ini masih di pabrik dan belum sampai ke tangan Hizbullah. Nah, ada seorang pejabat Amerika yang tidak mau identitasnya diungkapkan. Dia ini mengatakan kepada New York Times bahwa baik pager maupun walkie-talkie itu udah pasti bukan buatan Libanon, yang melainkan itu buatan dari negara lain. Bisa Cina, bisa negara istri Will, atau mungkin buatan dari Jepang. Pokoknya beda-beda lah. Yang jelas negara produsen. Jadi bukan Libanon. Dan dia yakin sekali ketika dua alat komunikasi ini masih dibangun di pabriknya, disitulah alat peledak tadi ditanam. Nah, bahan peledak yang ditanam di dalam pager maupun walkie-talkie ini bisa dikatakan ya ukurannya sangat kecil. Udah di set sangat kecil tapi daya ledaknya sangat besar. Makanya jangan heran meledaknya tuh gila-gilaan. Dan menurut media New York Times lagi, ada lebih dari 3.000 pager yang dipesan oleh Hizbullah itu dari perusahaan yang bernama Gold Apollo. Dan ini berlokasi di Taiwan. Nah, patut dicurigai nih, Taiwan. Nah, ini bukan dari Cina ya, tapi Taiwan. Kita bisa lihat sendiri track recordnya, apakah Taiwan ini ada kerjasama dengan
dengan pihak yang dicurigai, yaitu Israel atau enggak, coba kalian cari sendiri. Namun menurut media The Guardian, pager yang dipesan oleh Hizbullah ini dari Taiwan itu sebenarnya lebih daripada 3.000, bahkan dikatakan hampir mencapai 5.000 unit. Dan Hizbullah sendiri membagikan pager tersebut kepada anggota mereka yang berada di seluruh wilayah Libanon, dan beberapa di antaranya digunakan oleh sekutu Hizbullah di Iran dan juga Suriah. Jadi nggak heran di Suriah juga terjadi ledakan. Pendiri dan presiden dari perusahaan Gold Apollo yang bernama HSU Qingquang itu mengatakan pager tersebut tidak dibuat oleh Gold Apollo. Nah, mereka ini malah membantah. Jadi mereka bilang itu bukan kami yang buat, tetapi pembuatnya itu adalah perusahaan lain yang memiliki izin untuk menggunakan merek dari Gold Apollo. Jadi bisa dikatakan tuh kayak cabangnya mereka atau pihak yang memfranchise-kan brand mereka. Wah, bisa seplot twist ini ya. Dan pihak Gold Apollo bilang kalau pembuat dari pager yang digunakan oleh Hizbullah ini adalah agen mereka yang berada di Eropa yang sudah bekerja dengan Gold Apollo selama 3 tahun. Nah, HSU Qingquang sebagai pendiri serta presiden dari Gold Apollo mengatakan kalau Gold Apollo bukanlah sebuah perusahaan besar, tapi perusahaan tersebut bertanggung jawab penuh dan peduli terhadap produk yang mereka buat. Nah, lalu informasi dari media NBC dikatakan juga nih, Gold Apollo ini mengidentifikasi sebuah perusahaan yang diizinkan untuk menggunakan merek mereka untuk penjualan produk mereka di wilayah tertentu, yaitu sebuah perusahaan yang bernama BAC Consulting. Nah, jadi yang dicurigai ini justru BAC Consulting ini. Walaupun menggunakan merek dari Gold Apollo, tapi desain dan proses produksi sepenuhnya dari benda yang digunakan oleh Hizbullah di Libanon itu adalah hasil pembuatan dari BAC ini, geng. Dan media NBC sudah mencoba untuk menghubungi perusahaan BAC melalui kepala eksekutifnya mereka yang bernama Christiana Barsoni Arsidiasono. Nah, namun di saat itu Christina sempat mengatakan kalau benar BAC ini bekerja sama dengan Gold Apollo. Tapi ketika dia ditanyakan mengenai pager yang meledak di Libanon, Christina ini menjawab kalau BAC nggak membuat pager tersebut, tetapi mereka hanya sebagai perantara untuk Gold Apollo. Jadi bisa dikatakan kayak mereka ini salesnya. Gold Apollo yang membuat, mereka yang ngejual. Nah, di dalam kasus ini mereka sudah saling lempar-lemparan. Dan berbeda-beda nih statementnya. Gold Apollo bilang yang produksi itu BAC, tapi BAC bilang kalau mereka nggak buat pagernya. Berdasarkan catatan dari Kementerian Kehakiman Hungaria, BAC ini adalah sebuah firma yang didaftarkan sebagai perusahaan baru pada tanggal 21 Mei tahun 2022, di mana perusahaannya itu bergerak di bidang perdagangan produk telekomunikasi, konsultasi manajemen dan pembuat perhiasan serta budidaya buah. Nah, ini kan aneh banget ya. Ya memang sih mereka bergerak di bidang telekomunikasi, tapi mereka nggak ngakuin kalau pager itu buatan mereka. Nah, tapi juga ada data yang menunjukkan pada tanggal 2 Mei tahun 2020 ada perusahaan dengan nama yang sama yaitu BAC tadi yang tutup di tahun tersebut. Nah, ini mulai aneh nih. Seakan-akan nih perusahaan dibuat khusus untuk menjebak orang-orang Libanon yang memiliki pager tadi gitu. Dibikin perusahaannya setelah pagernya atau alatnya tadi tersebar, mereka tutup perusahaannya. Jadi mengerikan banget ya strategi permusuhan ini. Sementara itu, juru bicara Perdana Menteri Hungaria yang bernama Zoltán Kovács itu udah mengkonfirmasi bahwa BAC adalah sebagai perantara dengan Gold Apollo dan mereka itu nggak melakukan produksi. Sehingga pager yang meledak di Libanon itu bukanlah produk milik BAC, melainkan Gold Apollo langsung. Tapi Gold Apollo juga membantah hal itu. Jadi di dalam kejadian ini, geng, gak ada pihak yang mau disalahkan, geng, atas ledakan pager yang terjadi di Libanon. Dan kalau menurut Kementerian Urusan Ekonomi dari Taiwan, perusahaan dari Gold Apollo sudah mengekspor 260.000 pager dari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024, terutama untuk negara-negara yang ada di Eropa dan Amerika. Dan gak ada satupun produk milik Gold Apollo yang diekspor langsung ke Libanon. Jadi yang jadi pertanyaannya, siapa yang ngemasukin tuh pager ke Libanon? Berarti Libanon beli dari mana? Walaupun itu produksinya Gold Apollo, tapi Gold Apollo tidak punya catatan kalau itu dibeli oleh negara Libanon. Nah, jadi kemungkinan Libanon ini membeli pager tersebut dari negara lain secara ilegal untuk bisa dikirimkan ke negaranya, atau dengan kata lain dari black market gitu, geng. Nah, jadi masih belum jelas nih, geng, dari manakah Hizbullah ini mendapatkan pager brand dari Gold Apollo ini. Sementara untuk walkie-talkie-nya, menurut media The Guardian, Hizbullah itu membeli walkie-talkie tersebut pada waktu yang hampir bersamaan dengan membeli pager. Dan dari gambar walkie-talkie yang terbakar, itu bisa dilihat kalau walkie-talkie tersebut berlabelkan ICOM, made in Japan alias Jepang. Dan ICOM pun sudah mengetahui kalau ada produk mereka yang meledak di Libanon dan menjadi viral. Mereka sedang menginvestigasi nih, mencari tahu lebih lanjut mengenai fakta-fakta yang sebenarnya. Kok bisa produk mereka ada di Libanon? Dan kalau mereka sudah mendapatkan informasi tersebut, mereka
mereka akan menyampaikan di situs web resmi mereka. Dan walkie-talkie yang meledak di Lebanon itu, menurut informasi, ya ini adalah model dari brand ICOM bertipe IC-V82, yang mana produk tersebut sudah discontinue alias udah nggak diproduksi lagi sejak tahun 2014. Wow, plot twist parah. Dan insiden ledakan di Lebanon ini membuat bertambah panasnya ketegangan antara Lebanon, terutama Hizbullah, dengan Israel yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa mengerikan ini. Jadi Israel tertuduh di dalam kasus ini. Sekarang kita akan bahas nih geng, sedikit mengenai awal mula ketegangan antara Hizbullah dengan pihak Israel. Mari kita bahas konflik Hizbullah dengan negara Israel ini. Oke geng, seperti yang kita tahu ya, Hizbullah ini adalah pasukan yang beranggotakan umat Muslim Syiah yang ada di Lebanon. Di negara itu sendiri, Muslim Syiah itu adalah kelompok agama yang paling lemah sebenarnya di Lebanon. Nah, setelah revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 dan invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, sekelompok ulama Syiah yang ada di Lebanon kemudian membentuk pasukan yang bernama Hizbullah yang bertujuan untuk mengusir Israel dari Lebanon dan untuk mendirikan negara Islam di sana. Pembentukan Hizbullah ini juga didukung oleh Garda Revolusi Iran, dan Hizbullah sendiri bermarkas di daerah yang mayoritasnya dihuni oleh orang-orang Syiah seperti di Lembah Bika, lalu Lebanon Selatan dan juga Beirut Selatan. Dan konflik awal antara Israel dengan Hizbullah itu berawal dari ditahannya dua tentara Israel yang bernama Ehud Goldwasser dan juga Eldad Regev oleh pihak pasukan Hizbullah. Nah, di saat itu Israel berusaha untuk membebaskan mereka yang sampai pada akhirnya mereka melakukan serangan kepada Lebanon, dan konflik ini sebagai dampak dari perang saudara yang terjadi di Lebanon pada tahun 1975 sampai dengan 1990 yang disebabkan oleh pengaruh konflik regional yang awalnya bermula dari pertikaian pengungsi Palestine Liberation Organization atau PLO dengan partai komunis dan sosialis yang ada di Lebanon. Nah, konflik ini pun menjadi semakin panas dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang terlibat. Terus geng, konflik antara Hizbullah dan Israel ini pun berlanjut setelah itu karena sudah berperang berkali-kali. Yang terakhir itu dilakukan pada tahun 2006 yang menyebabkan sebagian besar wilayah pinggiran selatan Beirut yang dikuasai oleh Hizbullah itu hancur berkeping-keping geng. Dan setelah itu, karena perang pada tahun 2006, bandara Beirut pun lumpuh dan infrastruktur yang ada di sana seperti jalan, jembatan dan lain-lain itu terputus, hancur porak-poranda semua, sehingga mengharuskan hampir 1 juta orang di Lebanon itu mengungsi ke tempat yang lebih aman. Israel sendiri sebenarnya memandang kalau Hizbullah itu adalah ancaman terbesar bagi mereka, apalagi karena berafiliasi dengan Iran. Jadi Israel itu khawatir dengan meningkatnya jumlah persenjataan milik Hizbullah serta basisnya yang sudah ada di Suriah, sementara Hizbullah menganggap Israel adalah sebuah negara yang tidak sah karena didirikan di tanah Palestina. Nah, akhirnya timbullah lagi ketegangan di antara kedua belah pihak itu. Nah, oleh karena itu, setiap ada serangan dari Israel ke Palestina, Hizbullah akan maju paling depan untuk melawan pasukan Israel. Dan setelah terjadinya ledakan pager ini, pastinya bakal menambah daftar panjang perselisihan antara Hizbullah dengan Israel. Nah, itu dia geng, awal mula kenapa Hizbullah ini bertikai dengan Israel. Lalu dengan adanya serangan melalui ledakan pager dan walkie-talkie ini, sudah dapat dipastikan Hizbullah nggak bakal tinggal diam. Ini bakal menjadi perang yang ya bakal menakutkan banget. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai ledakan yang terjadi di Lebanon dan dugaan kalau Israel lah yang berada di balik serangan teror tersebut. Gimana menurut kalian geng? Apakah kalian percaya kalau serangan ini dilancarkan oleh Israel atau justru ada orang lain yang menjadi dalang di balik ini hanya untuk mengadu domba antara Israel dan pihak Hizbullah yang ada di Lebanon, sehingga nanti pihak yang mengadu domba ini bisa menjual senjata? Ya kalian bisa tebak lah siapa pihaknya. Oke, menurut kalian gimana? Coba tinggalkan komentar di bawah.